Mengaku bersalah, Ferdi Sambo, saya tak tahu bagaimana harus menebus dosa ini. Bisa saudara saksi jelaskan atau ceritakan ke persidangan ini terkait apa surat pernyataan itu? Oh ya, pada saat pemeriksaan di penyidik cyber saya sudah sampaikan. Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, kemudian Irfan ini tidak ada yang mengerti apa cerita sebenarnya. Mereka tidak salah. Mereka orang-orang yang hebat. Saya tidak bisa menghadapi mereka semua karena saya tahu saya salah. Saya tahu saya salah. Saya tidak tahu harus bagaimana membalas dosa yang harus saya hadapi ini, tapi ya saya pikir bahwa inilah yang mungkin di depan yang mulia yang mungkin bisa nanti menilai adik-adik saya ini seperti apa. Kalau kesalahan prosedur dia tidak ada surat perintah, yaitu prosedur kode etik yang akan dilalui. Itu mungkin isi dari pernyataan saya itu. Saya sampaikan di setiap tingkat pemeriksaan, di setiap proses yang saya hadapi. Mereka nggak tahu apa-apa. Tapi apa yang terjadi? Dianggap karena dia ini bekas pri saya lah. Kemudian dia tahu ceritanya. Dianggap dia ini anggota saya, kemudian dia tahu ceritanya. Karena ya saya salah, karena saya melakukan kebohongan dalam cerita awal. Saya salah yang mulia, dan saya siap dihukum. Dan pada saat itu juga kemudian kami lakukan assessment. Di samping kita bandingkan juga dengan assessment sebelumnya yang sudah kita lakukan. Kemudian kami sampai pada keyakinan bahwa Baradae memang memenuhi syarat sebagai seorang justice kolaborator. Yang pertama tentu saja karena yang bersangkutan bukan pelaku utama. Melalui member ini saya juga sampaikan agar Polri memfasilitasi LPSK untuk memberikan perlindungan kepada Barada agar dia selamat dari penganiayaan, dari racun, atau dari apapun. Sehingga pendampingan dari LPSK itu supaya diatur sedemikian rupa agar nanti Baradae bisa sampai ke pengadilan dan memberikan kesaksian apa adanya yang mungkin saja kalau dia menerima perintah itu dia bisa saja bebas. Jakarta, Kompas.com. Terdakwa pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat atau Brigadir J, Ferdi Sambo mengakui bahwa dia bersalah karena menyebabkan ajudannya itu tewas. Bahkan perbuatan Sambo juga membuat banyak polisi dihukum dan dipecat. Sambo mengakui bahwa dia bersalah saat menjadi saksi dalam sidang obstruction of justice terkait kasus kematian Brigadir J dengan terdakwa AKP Irfan Widianto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat 16 Desember 2022 malam. Awalnya, Sambo membeberkan bahwa dia pernah diperiksa oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri terkait kasus obstruction of justice atau menghalang-halangi penyidikan kasus pembunuhan Brigadir J. Saat itu, Sambo menyampaikan bahwa ex-Karo Paminal Divisi Propam Brigjen Hendra Kurniawan, ex-Kaden Abiro Paminal Divisi Propam Kombes Agus Nurpatria, dan ex-Kasubnit 1, Subdit 3, Ditipidum Bareskrim AKP Irfan Widianto tidak mengerti apa-apa soal kasus ini. Mereka tidak salah, mereka orang-orang yang hebat. Saya tidak bisa menghadapi mereka semua karena saya tahu saya salah yang mulia, ujar Sambo. Sambo kembali menekankan bahwa dialah yang bersalah dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Bahkan, dia mengaku tak tahu cara untuk menebus dosa akibat perbuatannya. Pasalnya, selain membuat Brigadir J tewas, perbuatan Sambo juga membuat banyak polisi dicopot dari jabatannya dan mendapat sanksi seperti dipecat. Saya tidak tahu saya harus bagaimana membalas dosa yang harus saya hadapi ini. Tapi, ya saya pikir inilah yang mungkin di depan mulia. Yang mungkin bisa nanti menilai adik-adik saya ini seperti apa, tutur dia. Sambo mengklaim dia sudah berusaha untuk meyakinkan penyidik yang memeriksanya bahwa polisi-polisi lain sebenarnya tidak terlibat dalam kematian Brigadir J. Akan tetapi karena beberapa polisi memiliki kedekatan dengan Sambo, mereka tetap dianggap bersalah.
Dianggap karena dia bekas SPRI, asisten pribadi sayalah. Dianggap dia ini anggota saya, kemudian dia tahu ceritanya, kata Sambo. Saya salah karena saya melakukan kebohongan selama cerita awal. Saya salah yang mulia. Dan saya siap dihukum untuk tindakan yang saya lakukan, imbuh dia. Terungkap ada 10 selongsong peluru yang ditemukan saat olah TKP kasus pembunuhan berencana Brigadir J pada 8 Juli 2022 di rumah dinas Ferdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan. Hal tersebut diungkapkan dalam sidang oleh saksi ahli balistik Arif Sumirat yang dihadirkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 14 Desember 2022. Saksi ahli balistik tersebut menunjukkan di hadapan hakim bahwa terdapat 10 selongsong peluru yang ditemukan di TKP. 8 peluru diantaranya diketahui berasal dari senjata api jenis Glock 17 dan 2 peluru lainnya dari senjata api jenis HS.